Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan, saya Suster Gema OSF. Saat ini saya melayani di unit isolasi COVID-19 Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Perkenalkan, saya Dr. Putri Dwi Astuti, spesialis penyakit dalam. Saat ini saya bertugas penuh waktu di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Perkenalkan, nama saya Agung Ayu. Saat ini saya bertugas di unit ruang isolasi Karolus Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan rekan muda, perkenalkan, nama saya Dina. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang di isolasi rawat jalan. Melayani di unit isolasi COVID luar biasa. Pengalaman pandemi yang naik turun, gelombang pertama kasusnya mulai turun, dan gelombang kedua yang naiknya sangat tajam dengan kasus kematian yang sangat tinggi, dan rumah sakit tidak mampu menampung sampai harus mendirikan tenda dan menolak pasien, membuat saya jujur sedih. Hal yang paling berat yang saya rasakan tentu saja bagi saya, COVID ini suatu tantangan, baik secara medis maupun secara emosional. Secara medis tentu saja kita tahu COVID-19 ini adalah suatu kasus baru yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Saya pun begitu. Saya harus belajar banyak untuk menangani pasien agar mereka dapat berhasil dengan baik. Sedihnya secara emosional, mereka itu begitu masuk ke dalam suatu perawatan di ruang isolasi, pasien-pasien COVID ini terpisah dari keluarganya. Sehingga apabila pasien memerlukan perawatan itu lama, kami para nakes, para tenaga kesehatan, dokter, perawat, suster merupakan keluarga baru bagi pasien-pasien COVID. Seringkali kami menjumpai beberapa pasien yang tidak bisa kami rawat sampai betul-betul baik. Kami harus menjumpai mereka dalam kondisi mereka itu sesak berat, mereka itu hingga meninggal. Padahal tentu saja kami adalah keluarga baru bagi mereka di sana. Seringkali kami pun turut merasakan betapa kehilangan seorang keluarga baru yang sudah kami rawat, kami perhatikan betul-betul, kami perjuangkan betul-betul, namun mereka sendiri tidak mendapatkan keberhasilan sesuai harapan kami. Tapi kami tidak pernah putus asa. Kami harus terus berjuang karena kami tahu banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah yang dihadapi dalam penanganan COVID-19. Teman sejawat kami paham beberapa mengalami kendala. Tidak semua teman sejawat kami dapat merawat. Maka tentu saja kami yang diberi mandat oleh para suster, oleh Tuhan yang meminta kami untuk merawat pasien COVID ini, kami harus mampu melaksanakan sebaik-baiknya. Segala perjuangan akan tetap kami lakukan. Di dalam melayani pasien COVID, banyak hal yang saya temui. Di awal saya melayani pasien COVID, hal yang terberat saya alami adalah menghilangkan rasa takut. Takut di sini bukan berarti saya takut menjalankan tugas sebagai seorang perawat, tetapi saya takut apabila terpapar dengan virus itu sendiri. Melewati badai kedua di bulan Mei sampai dengan Juli kemarin, banyaknya nakes yang terpapar, banyaknya teman-teman kami yang akhirnya jatuh sakit dan harus merasakan gejala berat sampai ada yang meninggal, membuat saya merasakan kesedihan kembali. Bertanya dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang sedang Tuhan inginkan untuk kami? Tuhan juga mengizinkan saya ikut ambil bagian dalam penderitaan para pasien. Saya juga pernah menjadi penyintas di bulan Januari akhir sampai pertengahan bulan Februari. Di awal pandemi tahun 2020, kebetulan saya ini menjadi salah satu pasien pertama di Semarang yang mengalami COVID-19. Pada saat itu situasinya sangat berbeda dibandingkan sekarang. Saat itu dalam mencari diagnosis saja kita masih kebingungan. Saya tidak tahu harus mencari swab di mana, kemudian cara mencari hasilnya bagaimana, siapa yang akan mengerjakan, dan sebagainya. Kita sangat beruntung, dalam 1-2 tahun ini ilmu pengetahuan itu maju dengan sangat pesat. Indonesia pun beradaptasi dengan sangat cepat, sehingga para pasien-pasien sekarang mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan pada awal pandemi. Begitu pula tentang stigma.
Stigma yang saya rasakan pada waktu itu sungguh sangat berat. Saat itu saya dikucilkan, banyak orang tidak mau berdekatan dengan saya, bahkan saya sampai harus isolasi mandiri dengan menyembunyikan identitas saya hingga seperti itu. Sekarang kita sangat bersyukur karena isolasi mandiri sudah sebegitu terbukanya, bahkan sekarang setiap pasien dimotivasi untuk menyatakan dirinya COVID supaya semua orang mengetahui dan waspada agar tidak terjadi penularan. Belum lagi masalah isolasi mandiri. Dulu mencari tempat untuk isolasi mandiri merupakan suatu tantangan bagi saya. Saya harus memperhatikan keluarga saya yang saya tinggalkan. Saya cemas keluarga saya siapa saja yang tertular. Sesulit itu. Saat ini tahun 2021 hampir berakhir, situasinya sudah sangat berubah, sudah sangat berbeda. Kita perlu mensyukuri ini. Pada bulan Januari tahun 2021, saya pernah menjadi penyintas COVID dan merasakan gejala ringan. Ketika saya dinyatakan sakit COVID-19, jujur ada rasa khawatir, rasa takut, rasa sedih, bingung. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan teman-teman saya? Saat mengalami sakit COVID-19 ini, semua orang pasti akan merasakan rasa yang tidak menentu, ketakutan yang luar biasa. Bagaimana mengatasi rasa takut itu? Dan bagaimana kita bisa menjadi berkat buat di sekitar kita? Kuncinya adalah dari kita sendiri. Lewat sikap dasar manusia, saat itu saya hanya bisa menerima sakit ini dengan keikhlasan, kepasrahan. Dan ternyata setelah saya menerima semua itu, berkat dari Tuhan saya rasakan luar biasa. Merasakan kesedihan yang paling dalam adalah ketika saat saya sedang sakit COVID-19 itu, saya juga sedang menemani pasien yang sama-sama sedang berjuang. Tetapi akhirnya kehendak Tuhan yang jadi saat itu. Pasien yang sedang berjuang dengan saya untuk sembuh, akhirnya memilih untuk berpulang kepada Bapa di surga. Meski ada rasa lelah, saya mencoba merefleksikan, mengelola semua perasaan itu dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena saya percaya rencana Tuhan selalu baik, dan Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi untuk saya, untuk kita semua, pasti punya maksud. Yang sampai saat sekarang ini mungkin kita juga masih belajar apa maksud Tuhan. Hanya pelan-pelan saya menemukan sisi-sisi positif dari pengalaman pandemi ini. Salah satunya adalah kita semakin bersatu, empati kita semakin tinggi. Di saat yang lain terkena dampak pandemi, di saat yang lain menjadi penyintas, masyarakat yang masih sehat masih mau membantu. Jadi saya merasa cara Tuhan menyatukan umatnya melalui pandemi. Tapi kami tidak pernah putus asa. Kami harus terus berjuang karena kami tahu banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah yang dihadapi dalam penanganan COVID-19. Teman sejawat kami paham beberapa mengalami kendala. Tidak semua teman sejawat kami dapat merawat. Maka tentu saja kami yang diberi mandat oleh para suster, oleh Tuhan yang meminta kami untuk merawat pasien COVID ini, kami harus mampu melaksanakan sebaik-baiknya. Segala perjuangan akan tetap kami lakukan. Di dalam bertugas, saya memang tidak boleh menyerah, karena saya merasa Tuhan telah mengutus saya sebagai perpanjangan tangan kasih-Nya untuk memberikan perawatan kepada pasien-pasien di ruang isolasi agar tetap sembuh dan tetap semangat. Itu yang saya rasakan, mengapa saya tidak boleh menyerah untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Memaknai sebagai perawat adalah pekerjaan yang luar biasa, atau nakes itu menjadi pekerjaan yang luar biasa. Saya hanya bisa merasakan saat ini saya harus bekerja dengan hati, tidak lagi dengan siapa Anda, siapa yang harus saya layani, tetapi hati saya bahwa tamu yang datang ke tempat kami ini, para pasien yang kami layani ini adalah sekali lagi tamu ilahi. Ya, banyak orang mengatakan
nakes nggak boleh mengeluh. Namun buat saya, nakes boleh mengeluh. Kebetulan saya nakes dan mendampingi banyak teman-teman nakes. Tidak jarang nakes juga merasa capek, mengeluh, capek, boleh. Tetapi setelah itu harus bangkit kembali, harus semangat kembali. Karena semangat itulah yang bisa menyembuhkan para pasien, yang bisa membuat kita bisa melalui masa pandemi ini. Nakes juga manusia. Pada saat-saat tertentu, ketika sudah mencapai batasnya, tidak mampu lagi, dan saat mengeluh itu mencoba untuk dipasrahkan kepada Tuhan. Setelah kembali bertemu dengan Tuhan dan menyertakan Tuhan dalam setiap pelayanan, semangat itu akan muncul kembali. Kita tahu di media sosial setiap kali terjadi masalah dalam kualitas pelayanan kesehatan yang tidak begitu baik, nakes ini seringkali dihimpit. Kami diminta untuk tidak protes, kami diminta untuk diam, karena itu adalah resiko dari pekerjaan kami. Saya sendiri melihat itu, jujur saja saya sedih. Saya yakin teman-teman saya juga seperti itu. Mereka pasti sedih. Kenapa? Kok karena kita ini juga sama-sama manusia, kenapa kita tidak boleh bersuara? Lagi pula sebetulnya suara-suara kami ini kan baik sekali untuk evaluasi. Tapi Tuhan itu lebih baik. Tuhan itu memberikan kita kesemangat, memberikan kita kesempatan, memberikan kita pekerjaan yang begitu banyaknya, sehingga kami itu tidak akan berlarut-larut berkepanjangan dalam upaya-upaya untuk mengeluh. Semoga Tuhan terus membantu kita. Untuk protes dengan Tuhan, saya rasakan itu tidak boleh dan jangan pernah. Dengan kondisi saat ini, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Bersama Tuhan, saya dapat melaluinya dengan baik juga. Bagaimana saya menerapkan pada diri saya berkomunikasi dengan hati dan batin saya. Sedih pasti, berontak dan protes iya, menanyakan kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Tetapi saat itu saya kembalikan lagi bahwa semua akan ada waktunya untuk kembali ke Tuhan. Melewati rasa sedih, melewati rasa berontak, dan harus tetap bangkit kembali untuk melawan rasa sakit itu dan berdamai dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya membuka ayat kitab suci di mana saya berpegang pada firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka saya yakin Tuhan juga sedang bekerja dan mengatur segala cara untuk dapat menyembuhkan saya, menyembuhkan teman-teman saya, menyembuhkan para pasien yang kami layani lewat tangan para dokter, para perawat, dan juga teman-teman semua yang ada di tempat ini. Nah, saat ini di bulan Agustus, kasus COVID yang kemarin di bulan Juni dan Juli naik sangat tajam, di bulan Agustus juga menurun sangat tajam. Terima kasih untuk kerjasama dari masyarakat semua. Teman-teman sudah mau taat kepada prokes, taat kepada PPKM yang dijalankan oleh pemerintah, sehingga keterlibatan teman-teman semua membuat kasus COVID turun banyak di bulan Agustus ini. Saya berharap semua terus taat kepada prokes, meskipun PPKM nanti sudah berhenti. Prokes yang sudah kita jalankan hampir 1 tahun ini semoga menjadi habitus kita, sehingga kasus COVID semakin turun dan harapannya pelan-pelan mulai menghilang. Terima kasih untuk kita semua. Semangat menjalankan prokes dimanapun berada. Tuhan memberkati. Sekitar 2-1 bulan belakangan memang kasus COVID sudah mulai turun. Tapi ingat, kita tidak boleh lengah. Kita sudah 2 tahun di sini. Kita sudah tahu gelombangnya. Kita sudah tahu naik turunnya. Kadang-kadang kasus COVID ini turun, namun bisa saja sewaktu-waktu dia terjadi peningkatan yang begitu tajam. Sehingga apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus kompak. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Galakkan vaksin. Tetap kerjakan vaksin.
jangan terpikir atau memikirkan secara rumit apa vaksin yang harus saya dapatkan, kapan, bagaimana. Sekarang fasilitas kesehatan itu sudah sangat lengkap, mereka semua sudah teredukasi dengan baik, terinformasi juga sudah dengan baik. Silahkan bisa ditanyakan ke fasilitas kesehatan masing-masing. Semakin kita tidak vaksin, semakin herd immunity tidak akan tercapai, maka kasus naik turun akan selalu terjadi. Maka dari itu, jangan pernah takut vaksin, jangan pernah terlalu rumit memikirkan vaksin, segera vaksin, jagalah terus protokol kesehatan, dan terus update ilmu. Harapan saya untuk masyarakat adalah garda terdepan dalam melawan perang untuk virus COVID saat ini. Marilah kita bersama-sama saling mendukung untuk tetap menjalankan himbauan dari pemerintah, ketat menjalankan protokol kesehatan. Walaupun untuk angka kasus COVID saat ini menurun, masyarakat harus tetap waspada. Dengan misi rumah sakit kami menjadi rumah sakit yang mengutamakan keselamatan, mutu, terpercaya, serta menjadi sarana kehadiran cinta dan kasih Tuhan. Merasakan kebahagiaan bagi kami dan sukacita bagi kami di rumah sakit ini adalah ketika melihat para pasien yang kami layani ini sudah sembuh. Mereka tinggal kontrol atau periksa ulang di rawat jalan, dan mereka menceritakan pengalaman mereka saat sakit COVID-19 ini. Saat ini memang kasusnya tidak terlalu tinggi, atau angka kasus COVID ini sudah menurun. Harapan saya ke depan, semoga masyarakat lebih memperhatikan protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan dengan baik. Tetap memakai masker, jauhi kerumunan, jangan lupa cuci tangan. Semoga harapan-harapan dari para nakes ini semakin menjadi tumbuh di masyarakat sekitar. Mari bersama lawan COVID dengan patuhi protokol kesehatan, tetap semangat dan berdoa. Lakukan vaksinasi. Tuhan memberkati.